Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena ya, jilid 3C untuk siswa SD atau MI kelas 3. Yang mana kita masih di tema 6 ya, energi dan perubahannya, subtema 4 ya, dan kita membahas soal ayo berlatih ya, pendamping pembelajaran 3 dan 4 ya. Jadi untuk pendamping pembelajaran 1 dan 2 ayo berlatih kemarin udah kita bahas di video sebelumnya ya. Yang ketinggalan mungkin bisa dilihat di playlist. Oke, langsung saja kita menuju ke pendamping pembelajaran 3 ya, pendamping pembelajaran 3 ini di halaman 179 ya dimulainya ya. Kemudian untuk ayo berlatihnya di sini ada di halaman 182 ya, 182 untuk mata pelajaran matematika ya Adik-adik semua. Di sini kita diminta untuk menentukan luas dan keliling bangun datar dengan menggunakan peta satuan ya. Coba mungkin sebelum mengerjakan akan sedikit saya ulas tentang bagaimana cara menentukannya. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi ini tentukan keliling pada bangun datar berikut ya. Ini saya lupa dulu. Ya. Oke ya di sini. Nah, untuk menentukan keliling, lah caranya ini ya dihitung ya. Satu yang namanya berkeliling itu kan berarti berputar ya. Misalnya dari sini akan kembali ke sini lagi. Misalnya saya kasih dari titik A, maka dia akan kembali ke A lagi ya. Nah, berarti kelilingnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Berputar ke sini berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti kelilingnya adalah 16 petak satuan. Atau bisa juga dengan cara kita hitung di sini yang bawah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bawahnya ada 5, berarti kita tulis saja berarti 5. Kemudian ditambah dengan lah ini ya. Ke atasnya ada berapa? 1, 2, 3. 5 ditambah 3. Kemudian ditambah lah kesininya berarti 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ditambah 5. Kemudian ditambah lagi ini 1, 2, 3 ditambah 3 ya. Caranya sama ya. Berarti sama dengan 5 tambah 3 8 ditambah 5 tambah 3 8 ya, 8 tambah 8 hasilnya adalah 16. Sama ya caranya seperti itu untuk mencari keliling. Bisa dihitung satu-satu, boleh juga ini berapa ditambahkan semua. Itu untuk keliling. Kemudian bagaimana untuk menentukan luas? Nah, untuk menentukan luas itu bisa dengan cara dihitung satu-satu ya. Ada berapa petak ini untuk menyatakan luas? Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini ternyata ada 5 petak satuan luasnya. Bisa juga dengan cara kita kalikan ya. Kita kalikan, ini bentuknya apa? Persegi panjang ya, berarti tidak usah kita lihat bentuknya juga tidak apa-apa. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pakai yang atas juga boleh ya. 5, kemudian kesininya ada berapa? 1, 2, 3. 5 kali 3, jawabannya adalah 15 petak satuan. Itu lebih cepat ya adik-adik semua. Ini contoh lagi misalnya. Ini juga sama, dihitung satu-satu hasilnya 9 atau kita pakai perkalian tadi. Ini kesininya berapa? 3 ya. Kemudian ke bawahnya juga 3. Berarti 3 kali 3 berapa? 9. Nah, 9 petak satuan. Seperti itu ya adik-adik. Oke, langsung kita ke soal ayo berlatih sekarang. Ya, di halaman 182. Nomor 1 ya. Tentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang berikut. Nah, ditanyakan keliling sama luas. Nah, ini yang A, kelilingnya berarti berapa? Ya, kita lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 ditambah 1, 2 ditambah 2 ditambah sininya otomatis 4, sininya 2 ya, berarti 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 ya, hasilnya berapa? 6 tambah 6 12. Itu kelilingnya. Kemudian kalau luasnya 1 2 3 4 dikalikan
2, 8. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya untuk dari A sampai dengan C, caranya seperti itu ya dari semua. Oke. Ya. Untuk nomor 1. Ya, mungkin gambarnya bisa kita sandingkan di sebelahnya ya. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, ini yang A. Kelilingnya tadi kita pakai cara yang ditambahkan ya, berarti 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2, 4 tambah 2 6. Ini 4 tambah 2 juga 6 ya. 6 tambah 2 6 tambah 6 hasilnya adalah 12 petak satuan. Itu kelilingnya. Kemudian luasnya tadi ya 4 kali 2 yaitu 8 petak satuan. Selanjutnya untuk yang B. Yang B juga sama ya, kelilingnya berarti ini 1 2 3 4 ditambah 1 2 3 4 ya, 4 tambah 4 kesininya juga 4, sininya juga 4. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ya, 4 kali 4 tadinya 16 ya. Kelilingnya dilihat di sini ya. Kelilingnya adalah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Hasilnya adalah 4 tambah 4 8, 8 ini juga 8 ya, 8 tambah 8 16 petak satuan. Kemudian luasnya. Luasnya tadi 4 kali 4 berarti 16 petak satuan. Kita lanjut yang C ya, yang C dengan cara yang sama ya. Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Sinanya 8, ininya ada 1 2 3 4. Berarti 8 tambah 4 tambah 8 tambah 4. Ini untuk mencari kelilingnya. Kemudian untuk mencari luasnya berarti 8 dikalikan 4. Oke, kita lihat di sini yang C ya. Kelilingnya tadi 8 tambah 4 tambah 8 tambah 4. 8 tambah 4 itu 12, berarti 12 tambah 12 hasilnya adalah 24 petak satuan. Kemudian untuk luasnya, ya luasnya berarti 8 kali 4 ya tadi adik-adik. 8 kali 4 hasilnya adalah 32 petak satuan. Kita lanjut ke soal nomor 2, tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir ya. Caranya yang sama, berarti yang kita hitung cuman yang diarsir ini ya. Nah, ini kelilingnya berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Kemudian luasnya 2 kali 2. Oke, untuk yang A, 2A ya. Kita lihat di sini kelilingnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 itu berarti 4. 4 tambah 4 hasilnya adalah 8 petak satuan. Luasnya 2 kali 2. 2 kali 2 berarti 4 petak satuan ya. Kita lanjut yang B. Dengan cara yang sama ya, ini 1 2 3. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian luasnya 3 kali 3 ya. Oke, ini yang B. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 itu 6 ya. 6 tambah 6 hasilnya adalah 12 petak satuan. Kemudian luasnya 3 kali 3 yaitu 9 petak satuan. Lanjut untuk yang C, ini agak berbeda ya adik-adik ya. Ini kalau mau pakai cara yang seperti saya jelaskan tadi, berarti ini untuk kelilingnya berarti penjumlahnya agak berbeda. Berarti ini berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4, kemudian ditambah kesininya 1 ya, karena ada belanya berarti 4 tambah 1, kesininya 2, berarti ditambah 2, ditambah kesininya lagi 2, ditambah 2. Jadi kalau berkeliling berarti ya kita ikuti yang hitam ya. Jadi 4 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 di sini, kemudian kesini 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ya. Di sini untuk mencari kelilingnya nih udah saya tuliskan ya. Kelilingnya berarti 4 tambah 1 tadi yang ke atas kecil tambah 2 ya. Tambah 2 itu yang ke sini 2, tambah 2 yang ke atas, tambah 2 lagi, tambah 1 ya, tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 4 ditambah sini 4 ya. Oke. Kita hitung ya, 4 tambah 1 berarti 5, 2 tambah 2 4, 2 tambah 1 3, 4 tambah 4 8, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 8, 5 tambah 4 9, 3 tambah 8 11, 9 tambah 11 hasilnya adalah 20 petak satuan. Kita lanjut untuk luas ya. Sekarang luasnya kita potong jadi 2 ya berarti ya, kalau mau kita hitung seperti tadi, atau kalau enggak ya kita hitung jumlahnya ada berapa ini ya, sama aja. Kalau kita potong menjadi 2 berarti ini 4 kalikan 4 ditambah dengan yang kecil ini 2 kali 2 ya. 4 kali 4 16, 2 kali 2 4. Oke, saya tuliskan seperti ini ya. 4 kali 4 ditambah 2 kali 2 sama dengan 16 tambah 4 ya. 4 kali 4 16, 2 kali 2 4. 16 tambah 4 hasilnya adalah 20 petak satuan. Itu ya adik-adik untuk yang halaman 182. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, ada di halaman
183 muatan bahasa Indonesia. Ya, jadi bacalah teks berikut dengan cermat dan amatilah gambar di samping teks ya. Ini ada gambarnya. Jadi tentang berhemat BBM saat berangkat ke sekolah. Oke, mungkin teksnya bisa dibaca sendiri ya, Dede. Oke, saya bacakan aja ya. Setiap hari Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah. Jarak rumah Dedi ke sekolah cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, Dedi diantar ke sekolah dengan naik kendaraan bermotor. Kadang-kadang Dedi diantar naik mobil bersama ayah. Sesekali Dedi juga diantar oleh ibu naik sepeda motor. Namun, Dedi lebih sering diantar oleh ibu menggunakan kendaraan umum. Naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha untuk menghemat BBM. Ya. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, tulislah pertanyaan beserta jawaban berdasarkan gambar pada kolom yang tersedia. Oke ya. Ini ada pertanyaan pertama, kemudian kita diminta untuk menambahkan pertanyaan sekaligus jawabannya ya. Oke, kita susun. Kemudian setelah membuat pertanyaan ini berdasarkan pertanyaan jawaban, kita diminta untuk membuat menjadi cerita baru ya berdasarkan jawaban-jawaban yang ada. Oke. Di sini sudah saya kerjakan ya Adik-adik. 5 pertanyaan dan 5 jawabannya sekaligus. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana Dedi berangkat ke sekolah? Ya, sesuai dituliskan sana ya, sesuai dengan bacaan tadi. Jawabannya adalah diantar oleh ibu atau ayahnya. Nah, ini pertanyaan yang saya buat, saya tambahkan. Mengapa Dedi ke sekolah tidak dengan berjalan kaki? Jawabannya, karena jarak rumah ke sekolah cukup jauh. Ini sesuai dari bacaan tadi Adik-adik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya nomor 3. Ya. Dedi diantar ke sekolah menggunakan apa? Jawabannya adalah kadang menggunakan mobil ya atau sepeda motor. Ini kadang ibunya, kadang ayahnya yang mengantar ya. Kemudian yang keempat, Dedi sering diantar ke sekolah oleh ibu menggunakan apa? Kalau ibu sering mengantarnya dengan menggunakan kendaraan umum. Nomor 5, mengapa ibu lebih memilih menggunakan kendaraan umum? Jawabannya adalah karena merupakan salah satu usaha menghemat BBM ya, dengan menggunakan kendaraan umum merupakan atau bisa menghemat BBM. Kemudian setelah kita membuat pertanyaan dan sekaligus jawabannya, kita tadi diminta membuat cerita berdasarkan jawaban yang sudah kita tuliskan ya. Oke, ceritanya seperti ini. Dedi berangkat ke sekolah diantar oleh ibu atau ayahnya. Karena jarak rumahnya cukup jauh, Dedi tidak berjalan kaki. Dedi diantar menggunakan mobil atau sepeda motor. Ibu lebih sering mengantar Dedi menggunakan kendaraan umum karena merupakan salah satu usaha menghemat BBM. Itu ya Adik-adik ceritanya. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Halaman 184 ini, ayo berlatih. Nah, ini muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ada bacaannya, silahkan adik-adik bisa dibaca sendiri ya tentang menghemat energi ini. Ada cerita Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas ya. Langsung ke pertanyaan pertama, siapa saja tokoh yang kamu dengar dalam teks tersebut? Nah, tokoh yang ada ya, siapanya adalah Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas. Pertanyaan kedua, kemana para tokoh akan pergi? Lah dari bacaan tersebut ya, mereka akan pergi ke Tanah Lapang. Nomor 3, apa yang mereka lakukan ketika sampai di tempat tujuan? Jawabannya, mereka bermain permainan tradisional. Kemudian nomor 4, mengapa bermain permainan tradisional dapat menyehatkan tubuh? Ya, ini jawabannya ya. Ini dari bacaan, karena tubuh terus bergerak aktif sehingga dapat menyehatkan tubuh. Nomor 5, tulislah informasi yang menunjukkan tokoh pada teks. Nah, informasinya di sini udah saya tuliskan ya. Yang pertama, Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas bermain bersama sepulang sekolah. Kemudian informasi yang kedua, Fitri dan Komang pergi bersama ke Tanah Lapang dengan berjalan kaki. Lipat ya adik-adik, oke. Ya. Fitri dan Komang pergi bersama ke Tanah Lapang dengan berjalan kaki. Kemudian informasi yang ketiga, Dedi dan Jonas bersepeda berboncengan. Kemudian informasi yang keempat, berjalan kaki dan bersepeda selain menyehatkan juga dapat menghemat BBM. Ya, ini ya informasi yang didapatkan terkait dengan tokoh yang ada ya di soal nomor 5. Selanjutnya kita ke soal terakhir nomor 6.
Rangkaikan jawaban dari informasi nomor 1 sampai 5 menjadi paragraf baru dengan menggunakan kata-kata yang baku. Oke, di sini sudah saya rangkai ya berdasarkan pertanyaan tadi. Nomor 1 sampai dengan 5. Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas bermain bersama sepulang sekolah. Mereka bermain di tanah lapang. Sesampainya di tanah lapang, mereka bermain permainan tradisional. Permainan tradisional tidak memerlukan energi listrik atau bahan bakar. Permainan ini menyatakan tubuh karena terus bergerak atau karena terus bergerak aktif ya. Ya, ini untuk penjelasan soal ayo berlatih di halaman 184 sampai dengan 185 yang muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya ini ada ayo berlatih muatan pelajaran PKN ya di halaman 185 sampai 186. Pertanyaan pertama, tulislah 5 kegiatan yang menunjukkan perilaku hemat energi. Oke, 5 kegiatan di sini saya ambil dari cerita Fitri dan teman-teman tadi ya. Yang menghemat energi ada berjalan kaki, kemudian bersepeda ya, ini menghemat energi ya, BBM ya. Kemudian menggunakan kendaraan umum, ini juga menghemat energi yaitu bahan bakar minyak. Kemudian yang D, mematikan lampu ketika ruangan cukup cahaya, ini berarti menghemat energi yaitu energi listrik. Kemudian yang kelima, bermain permainan tradisional, ini juga hemat energi listrik ya, karena tidak membutuhkan listrik kalau permainan tradisional, kebanyakan seperti di teks tentang menghemat energi ya, menghemat energi Fitri dan kawan-kawan tadi. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penghematan energi sehari-hari di dalam masyarakat? Nah, jawabannya adalah dengan menggunakan energi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi wajib menjaga kelestariannya dengan cara menghemat. Yaitu yang untuk yang nomor 2 ya. Mungkin bisa di pause dulu adik-adik kalau terlalu cepat untuk disalin. Nomor 3, tulislah tanggung jawab dalam upaya menghemat energi ya. Tanggung jawab dalam upaya menghemat energi. Jawabannya adalah menggunakan energi sesuai kebutuhan dan tidak boros energi. Nomor 4, bagaimana cara menghemat sumber energi agar hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik? Jawabannya adalah dengan menggunakan sesuai kebutuhan, misalnya menggunakan listrik seperlunya dan mematikan apabila sudah tidak terpakai. Nomor 5, mengapa keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu dijaga dalam upaya penghematan energi? Ya, jawabannya adalah agar energi tetap terjaga dan dapat digunakan untuk generasi penerus. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan untuk ayo berlatih pendamping pembelajaran 3 dan juga 4. Untuk pendamping pembelajaran 5 dan 6 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.